Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alhamdulillah min khalasil wa akhrijna min khalasil wa ja'alna min ladunka sultanan basira. Ja'al haqqu dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita kembali berjumpa di channel Ayat Dream TV, di mana dalam kesempatan ini kita bersama dalam program Hikmah Bulan Kisah dan Motivasi Hidup. Ya. Melalui ini kita berusaha untuk memperkuat karakter keislaman, karakter keimanan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah yang di muka bumi dalam rangka memenuhi perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan rasul, khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul mahsyar, ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah di mana berada, lanjutkan kajian kita dalam program Hikmah ini. Izinkan saya mengangkat tema sebagai sambungan dari episode sebelumnya, yaitu upaya untuk memenuhi syarat dan rukun ibadah. Hal ini penting karena memang sebagaimana yang biasa ya disampaikan oleh para ulama, ya, para habaib, para asatidz, bahwa kita hidup di alam dunia ini punya misi dan punya tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah prinsip yang fundamental atas kehidupan kita di alam dunia. Ini kita wajib tahu, dan ini disampaikan juga ya, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita. Ingatkan mereka selalu bahwa kehadiran kita ya, sebagai manusia di alam dunia ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenda gurau, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk warawiri nggak jelas ya bersenda kembali, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah membingkai, menjadi bingkai atas segala aktivitas kita di alam dunia ini.
kita bekerja bingkainya ibadah, kita belajar sekolah begitu bingkainya ibadah, kita kuliah bingkainya ibadah, kita menikah bingkainya ibadah, kita jalan-jalan bingkainya ibadah. Karena ada perintah dalam Al-Quran, fasiru fil ardi, atau di dalam surah Al-Jumu'ah, famtasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah di muka bumi Allah, atau berjalanlah di muka bumi Allah. Itu perintah, bisa jadi ibadah. Berjalan-jalan kita ke sana kemari, bingkainya adalah ibadah. Makan, minum, bingkainya ibadah. Karena Allah memerintahkan kulu wasrobu, kulu halalan thayyiban mimma razaqnakum. Jadi itu kita harus sadari bingkainya dari ibadah. Jadi kalau ulama, ya, para habaib, para asatidz mengatakan kita diciptakan Allah untuk beribadah, jangan asumsinya 24 jam kita di masjid, ya, enggak lah, ya. Atau 24 jam kita di atas sejadah, ya tidak, ya. Itu nanti disesuaikan dengan aktivitas kita, tetapi bingkai utamanya adalah ibadah. Nah, ini yang harus kita pahami dan menjadi hal yang mendasar untuk kita ketahui, ya. Sampaikan juga kepada anak kita. Nah, berbicara ibadah, karena ini adalah perintah Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya, Tuhan alam semesta ini. Maka kita nggak bisa nggak bisa berbuat atau melakukannya sesuka hati kita. Karena ini ada yang memerintahkan, maka supaya perintah ini bisa kita laksanakan dengan maksimal dalam bahasa yang sederhana, diterima gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti arahan, bimbingan, pakem, paten yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Ya apapun lah aktivitasnya, kalau mau diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ikut, ya. Ikut kalau dalam bahasa fikihnya syarat dan rukunnya di dalam beribadah. Baik, ibadah kan ada dua, ya, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan, ya, tata caranya. Ya, seperti rukun Islam, ya, salat, syahadat, haji, zakat, puasa. Kemudian ibadah ghairu mahdhah, ya, apapun aktivitas kita di dalam rangka menunjang kehidupan kita sebagai khalifatullah fil ardh. Ini juga ibadah, makan, minum, berkeluarga, ya, bekerja, ini bagian daripada ghairu mahdhah. Semuanya ada tuntunannya, ya, sebagaimana yang dibahas oleh para fuqaha, ya, atau ahli fikih, ya, baik tentang syarat diterimanya, ya, atau batalnya, itu kita harus penuhi. Karena kalau itu tidak dipenuhi, tidak dijalankan, tidak diamalkan, tidak tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, syarat dan rukun ibadah itu, maka nanti ibadahnya, ya, tidak memiliki dampak apapun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Sholat kalau nggak ikut rukun dan syaratnya, ya nggak jadi sholat. Puasa nggak diikuti rukun dan syaratnya, nggak jadi puasa. Ya ada tuh, ya, di saya lupa, Myanmar kalau nggak salah, Myanmar apa Kamboja, ada satu komunitas Muslim, tapi Muslimnya Muslim jadul. Mereka secara identitas yang menyebutnya sebagai Muslim, tetapi cara hidup, cara ibadahnya beda. Bahkan prakteknya menggabungkan beberapa ajaran agama. Jadi salah satu ibadah mereka itu adalah puasa di bulan Ramadan.
tapi puasanya unik. Uniknya apa begini? Saya lupa nama sukunya ya, tapi ada itu. Kalau nggak Myanmar, Kamboja. Nah, saumnya itu, puasanya itu hanya dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai tokoh agama. Jadi kalau orang biasa nggak wajib puasa. Tapi kalau di ustadz, katakanlah itu levelnya seperti ustadz, nah itu wajib puasa. Satu ya. Yang kedua ya dalam pelaksanaannya, jadi tokoh-tokoh ya, orang-orang yang sudah mendapatkan kewajiban berpuasa ini, dia tidak boleh kemana-mana, harus tinggal di kuil ya, atau tempat ibadahnya ya, milik masjid lah tempat ibadahnya. Dan uniknya jadi kalau mau waktu sama, dia dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam ya, puasanya. Tapi ya, gitu ya, kalau mereka udah nggak tahan pengen buka di sore hari gitu, tapi belum waktunya nih, gara-gara setengah jam lagi atau 1 jam lagi gitu ya, mau buka ya, maka kemudian nanti ketua kelompoknya itu, ketua apanya biksunya ya, akan memerintahkan untuk menutup tirai supaya gelap. Supaya gelap gitu ya. Nah, kalau udah gelap ditutup semuanya, maka diperintahkan kita boleh berbuka. Gitu. Ya kan, ya kurang lebih begitulah. Nah, ibadah ya, walaupun kita sebut itu puasa, sholat, ya, haji, tapi kalau tidak mengikuti tata cara ya, rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, maka tidak disebut sebagai ibadah. Ini yang kemudian kita harus pahami ya, dan berupaya ya sebaik mungkin untuk menggali ilmu ya. Ya dari yang rukun Islam dulu lah ya, syahadat, kemudian sholatnya seperti apa, kemudian zakat ya, bagaimana menunaikan zakat ya, nisabnya, haulnya ya, pahami, kemudian puasa ya, saum ya, gimana saum dalam Islam yang wajib ya, itu di bulan apa, yang membatalkan apa gitu ya. Kemudian karena ada hadis yang menyebutkan ya, kam min sha'imin laisa lahu ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkannya hanya lapar dan dahaga, artinya tidak dapat pahala. Nah, maka penting untuk dipahami. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Inilah momen-momen yang bagi kita untuk kemudian menggali, mendalami ya, kembali ya. Takutnya sudah ada yang lupa ya. Maklum kan setahun sekali. Jeda itu 11 bulan gitu ya. Mungkin kita lupa ya, aturan-aturan dalam ibadah saum kembali dipelajari, dipahami, hadiri kajian, cari ya, itu banyak tuh ya. Tema-tema tentang saum ya, dari mulai fikihnya, kemudian tasawufnya gitu ya. Bisa digali dan dipahami, ditonton lagi ya, untuk kemudian menambah ya, pengetahuan kita atau merefresh kembali pengetahuan kita tentang agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi lain ya, sahabat yang terima dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya, untuk meraih ya, atau memotivasi kita menyempurnakan syarat ya, dan rukun ibadah ya, ada 3 hal yang harus kita pahami, dan kemudian ini menjadi basic pemahaman, dasar pemahaman yang sifatnya fundamental, yang sangat paling mendasar terkait dengan persoalan ibadah yang bedanya dengan rukun dan syarat. Jadi rukun dan syaratnya kita penuhi, tetapi ya, sebelum ya, kita berusaha menggali yang itu yang 3 ya, yang rukun dan syarat tentang ibadah ini, ada 3 hal yang harus kita pahami dan kita simpan di alam bawah sadar kita sebagai memori yang abadi sampai kita mati ya, sampai ajal menjemput ya, agar kemudian ibadah yang kita lakukan bisa maksimal. Apa saja? Yang pertama, yakini ya, kemudian fahami, simpan di dalam
kalbu kita, relung hati kita yang paling dalam, bahwa yang namanya beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada zat lain atau sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi objek, menjadi tujuan perbuatan atau amalan ibadah kita. Dan ini yang paling dasar. Karena yang punya pahala Allah, yang punya surga juga Allah, yang punya neraka juga Allah. Maka pastikan bahwa di dalam hati kita, di dalam kalbu kita tertanam bahwa ibadah kita ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang punya pahala itu hanya Allah, lalu kemudian kita beribadah kepada yang lain, maka jangan harap kita akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu punya Allah. Maka jangan harapkan kita akan mendapatkan surga kalau kemudian ibadah kita ternyata melenceng, tidak kepada Allah niatnya, tapi kepada yang lain. Dan ini menjadi bagian dari challenge, tantangan hidup kita kaum muslimin, karena lumrah kita dapati hati kita itu mudah sekali bergeser mengalihkan tujuan melakukan sesuatu, niatnya ini awalnya kemudian bisa melenceng. Walaupun sholat tiap hari kita lakukan, kadang-kadang terselip juga momen di mana kemudian pada hari itu kita sholat tidak karena Allah, tapi mungkin karena siapa yang di belakang kita yang menjadi makmum. Wahai makmum kita ini mertua, calon mertua, orang yang anaknya kita incar. Nah, itu sudah melenceng, tidak lagi kepada Allah, tetapi ini harapannya dipandang baik, dipandang mulia oleh calon mertua kita. Nah, ini yang harus kita pahami dan kerap terjadi dalam kehidupan kita. Di satu sisi tentu pemahaman itu didasari oleh keyakinan bahwa semua alam semesta ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu tidak memiliki sekutu. Allah menolak keberadaan sekutu. Bukan hanya tidak mempunyai sekutu, Allah itu menolak keberadaan sekutu. Makanya ada kalimat la tusyrik billah, itu wasiat dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Dia demikian juga para nabi dan para rasulnya selalu mengatakan demikian, la tusyrik billah inna syirkata la zulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah, itu perintahnya jelas. Jadi Allah itu menolak keberadaan sekutu. Kita manusia dalam sejarah kehidupan itu banyak yang kemudian mendatangkan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menolak keberadaan sekutu. Itu tadi siapapun apapun kadang-kadang bisa dengan tidak kita sadari menjadi sekutu. Kita datangkan sebagai sekutunya Allah. Para istri kadang-kadang menjadikan suami sebagai sekutunya Allah. Apa buktinya? Ketika ada masalah yang diingat suami. Dokter juga kadang-kadang menjadi sekutu bagi kita di dalam mengharapkan kesehatan. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ucapannya direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ketika beliau mengatakan fa idza maritu wa huwa yashfin. Fa idza maritu wa huwa yashfin, apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Makanya Nabi Allah Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena tauhidnya luar biasa. Tidak hanya bab sholat, tapi bab kesehatan pun dia bertauhid. Kita kadang-kadang mudah sekali melenceng ketika kita mengharapkan kesehatan. Yang kita ingat adalah dokter, tabib, dukun beranak. Apapun itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan obat yang kita minum juga menjadi sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pribadi ketika sakit
kemudian atau minum makan obat ya, sebagai ikhtiar untuk menjadi kesembuhan. Saya ingat dulu ya, doa Nabi Allah Ibrahim saya baca itu, Bismillah fa idza maritu wa huwa yashfin ya. Jadi obat ini hanyalah perantara, karena kalaupun sembuh ya, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita harus pahami. Kita tidak terima atau kita terima atau tidak, kita sadar atau tidak, Allah adalah sang pelindung. Allah adalah pelindung makhluk, pelindung hambanya, pencipta semua makhluk ya. Allah yang memiliki kita, maka disebut Malik Yaumiddin ya, pemilik hari berbangkit ya. Hari di mana manusia nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ya. Nah, dia yang maha segala-galanya itu telah menetapkan kita manusia sebagai khalifah ya, sebagai pengganti pemimpin di muka bumi yang telah Allah ciptakan. Dan perintahnya jelas ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ya, surah yang ke 51 ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan makhluk yang namanya jin ya, dan juga manusia, kecuali tujuannya adalah semata-mata untuk menyembah, untuk mengabdi, merendahkan diri, menghambakan diri kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ibadah di dalam ayat tersebut ya, mengabdi, illa liya'budun ya, kecuali mengabdi kepadaku, ditafsirkan sebagai ulama ya adalah menguji jin dan manusia sehingga tampak ya, siapa dari kedua makhluk ini yang menjalankan ketaatan dan siapa yang membangkang. Kalau udah ngebangkang berarti nggak mengabdikan diri. Ada saja satu perintah walaupun dianggap sepele perintah itu, tapi kalau kemudian dibangkang maka sesungguhnya kita sudah tidak ya, atau ketika itu kita sedang tidak menghambakan diri kepada yang memerintahkan. Tapi kalau kita betul-betul menghambakan diri ya, maka apapun yang tidak ada apapun perintah yang datang dari yang kita anggap sebagai Tuhan kita, pemilik kita, maka kita akan jalankan ya, karena kita menghambakan diri kepada Dia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi pernak-pernik ya kehidupan yang telah Allah ciptakan ini ya, yang indahnya, yang bagusnya, yang cantiknya gitu ya, semuanya Allah ciptakan ini zinatan laha ya, dengan segala keindahannya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu semua Allah ciptakan dengan tujuan untuk menguji mereka, siapa di antara mereka jin dan manusia ini ahsanu amala, yang paling baik amalannya, yang paling baik ketaatannya kepada Allah, yang paling baik penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya, siapa yang taat kepada Allah maka dialah yang terbaik perbuatannya. Sedangkan siapa yang bermaksiat kepada Allah maka dialah yang terburuk perbuatannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan memberikan balasan kepada kita ya, kepada siapapun yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47, ayat yang ke-47, wa nad'al mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan meletakkan timbangan amal ya, dalam tanda kutip ibadah kita kepada Allah yang tepat pada hari kiamat. Jadi Allah tidak akan menzalimi kita sedikit pun dalam urusan kualitas ibadah kita.
Allah akan datangkan sebaik apapun, seburuk apapun, sekurang apapun ibadah yang tidak Allah hadirkan. Allah letakkan di atas timbangan di ibadah hari kiamat, fala tuzlamuna nafsun syai'a, dan Allah fala tuzlamu nafsun syai'a, dan Allah tidak akan melakukan kezaliman, yaitu tidak ada seorang pun yang kemudian merasa dizalimi atau dirugikan sedikit pun dalam urusan penimbangan ibadah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perbuatan itu hanya sebesar zarah, benda paling kecil yang diketahui oleh manusia. Atom, ada nggak yang paling kecil lagi dari atom? Pokoknya sekecil apapun perbuatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan didatangkan nanti. Ataina biha, maka kami akan mendatangkannya, tidak akan ada yang luput. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah pada hari itu kami sebagai pembuat perhitungan. Juga disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah, di ayat yang ke-7 dan 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun perbuatan kita baik dan buruknya akan kita lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah hadirkan, akan Allah lihatkan kepada kita. Pernah begini, pernah begitu, Allah datangkan. Sebesar apapun, sekecil apapun balasan yang kita terima akan Allah hadirkan. Dan pada akhirnya kemudian dua hal ini, baik buruknya ibadah kita akan menggiring kepada dua tempat, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada akhirnya manusia itu segolongan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan segolongan lain yang masuk ke dalam jahannam, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ending dari kehidupan kita itu. Kalau baik perbuatan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi rukun dan syaratnya, maka kata Allah akan dimasukkan ke dalam jannah. Sebaiknya yang buruk perbuatannya tidak berkesesuaian dengan rukun dan syarat di dalam ibadah, pada akhirnya kemudian akan dimasukkan ke dalam syair, neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita luruskan. Yang pertama, bahwa ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan dengan semurni-murninya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak menjadi tujuan dan sasaran kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus menjadi pemahaman mendasar dalam kalbu kita terkait dengan upaya untuk memenuhi rukun dan syarat ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita berada di dunia ini, atau dunia yang kita tempati ini adalah tempat untuk beribadah. Jadi dimanapun kita tinggal, di bumi manapun Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, maka disitulah kita pada hakikatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan tunduk patuh di tempat itu. Kan ternyata kalau kita lihat dari geografis bumi kan, normalnya kan matahari terbit pagi, terbenam sore, 12 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, terbit pagi, terbenam sore. Tapi ada juga bagian bumi Allah ini ternyata terbit mataharinya nggak begitu. Ada yang terbitnya 3 bulan sekali, baru terbit, terbenam lagi 3 bulan sekali. Ini bagaimana kita di tempat itu kalau misalnya ada perintah yang patokannya adalah terbenam dan terbitnya matahari gitu. Jadi pada dasarnya dimanapun kita berada, apapun kondisi lingkungan kita, mau terbentang air gitu kan, ada tuh ya orang yang hidupnya masa hidupnya dihabiskan di misalnya di kilang minyak di tepi, di lepas pantai.
yang dilihat di laut aja gitu ya, tetap di situ pun kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan masa waktu hidupnya kebanyakan di atas kapal ya, sebagaimana misalnya ya, para pahlawan kita ya, yang menjaga perbatasan, patroli di lautan. Waktu mereka habis di dalam kapal selam, di atas kapal layar, di kapal patroli. Di situ kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun ya, kita ditempatkan, kita berada, maka itulah ya, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana yang disebutkan dalam hadis ya, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah, dalam tanda kutip ini beribadah maksudnya. Bertakwalah dimanapun ya kamu berada. Ya, jadi jangan kita semangat ibadah kalau ada di Mekah, Madinah, ya, sampai pulang lagi ke tanah air kita, ya lepas lagi ibadah. Ya, tidak juga begitu, tidak boleh begitu. Dimanapun, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di Jakarta, mau di mana, mau di Sabang sampai Merauke, mau di dalam hutan, mau di manapun, itulah tempat ibadah kita. Dunia ini tempat ibadah kita. Ada orang yang di tanah airnya di Indonesia rajin beribadah, begitu merantau ke Amerika ya jauh ke masjid. Di Indonesia masjid banyak kan? Bahkan azan saing-saingan begitu kan, bersambut-sambutan azan ya. Begitu hijrah ke negara barat ya, di Amerika, di Australia misalnya, di Eropa, rupanya nggak ada masjid. Lalu kemudian ibadahnya jadi hilang. Nggak boleh ya. Orang Islam dimanapun dia berada, ada nggak ada masjid, tetap harus beribadah kepada Allah, karena pada hakikatnya dunia ini adalah tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang kedua yang harus kita pahami. Lalu kemudian prinsip yang ketiga, dalam upaya kita untuk memenuhi rukun dan syarat beribadah kepada Allah agar diterima adalah, nah ini penting ya, bahwa harga surga, ya, surga itu kan mahal ya, bahwa harga surga ya, adalah beribadah seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara bisnis jual beli gitu ya, kalaulah surga itu adalah barang dagangan, barang jualan, maka penukarnya, itu ya, kan kalau bicara barter ya, maka penukarnya itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak akan bisa kita beli dengan selain itu. Makanya ada ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu kemudian akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil seluruh harta yang mereka miliki untuk menebus segala kesalahan agar mereka diselamatkan Allah dari api neraka. Jadi untuk membeli keselamatan itu mereka minta kepada Allah, ambillah semua harta yang pernah saya miliki di dunia, saya orang terkaya di dunia, ambil semua ya Allah, asalkan saya diselamatkan pada hari ini, dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Diterima ya tidak. Walaupun kata Allah mereka memiliki emas harta sebanyak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, nggak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ingin selamat di akhirat ya, lalu ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita pahami benar-benar adalah kita harus beribadah kepada Allah seumur hidup. Nggak boleh ada jeda gitu. Nggak bisa gitu kan, waktu muda aja beribadah, udah tua kemudian nggak beribadah, nggak bisa. Bahkan kalau berbicara sebaiknya, makin tua makin rajin. Karena Rasulullah dalam Al-Quran sendiri katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada kamu, daripada yang awal. Ada orang yang awalnya baik-baik, itu rajin-rajin ibadah, begitu menjelang tuanya, menjelang sakaratul mautnya malas, bahkan tinggal naudzubillah. Ada yang murtad. Jangan sampai terjadi. Kalau bisa kita dia semakin bertambah usia kita, maka kualitas ibadah kita semakin baik.
Kalau berbicara surganya Allah, surga adalah tempat di mana kita akan diberikan kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang besar, yang digambarkan Allah sebagai jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kenikmatan itu dijelaskan dalam hadis, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala bahwa yang namanya kenikmatan surga itu belum pernah ada orang yang bercerita, ada tidak pernah terbetik ya, tidak akan pernah didengar ya, belum pernah terdengar oleh manusia, belum pernah dilihat oleh manusia, bahkan terbesit di hati manusia pun tidak pernah, karena saking surga itu betul-betul kenikmatannya agung ya, kenikmatannya besar, maka disebut sebagai fauzul azim ya, kemenangan yang besar. Jadi nggak ada orang yang di dunia ini yang pernah merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu eksklusif hanya Allah berikan ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini, dan itu pun hanya diberikan kepada mereka yang selama hidupnya sampai akhir hayatnya dia tetap mempertahankan la ilaha illallah dan memenuhi dengan amalan-amalan saleh, beribadah gitu. Sampai titik darah penghabisan, sampai hirupan nafas yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu hatta mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam surga walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Jadi dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman nanti syaratnya sama. Untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala syaratnya sama, enggak beda-beda kan. Kali itu orang zaman sekarang syarat untuk masuk surga berbeda dengan orang di zaman Nabi Muhammad. Enggak, sama. Sama-sama harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya seumur hidup. Kalau ada perbuatan kita di luar itu, maka jangan harap kita akan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka riwayat ini jelas ya, dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Allah Rasulullah SAW sama, kewajiban ibadahnya sama. Nabi Adam disuruh Allah untuk beribadah, Nabi Idris juga sama, Nabi Nuh juga sama, Hud, Saleh, semuanya sama, Allah perintahkan untuk beribadah seumur hidup mereka. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang yang Islam, orang yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masathumul ba'sa wa dharru wa zulzilu hatta yaqula rasul. Bahkan kalau berbicara perintah ibadah itu wajib dilakukan walaupun kalau orang-orang dulu ya, masathumul ba'sa, mereka ditimpa oleh penderitaan, kemelaratan, penderitaan, dan juga diguncang dengan berbagai cobaan, tetap saja ibadah, harus beribadah. Makanya ada istilah sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan takut ya, dalam keadaan peperangan apa, tetap wajib sholat. Karena memang ibadah kepada Allah itu seumur hidup. Nanti cuma prakteknya ada rukhsah. Ya, tidak sama tata cara sholat ketika genting ya, dengan tata cara dalam keadaan aman. Tidak sama saumnya orang yang sholatnya orang yang sehat dengan sholatnya orang yang sakit, itu ada rukhsah. Saum orang yang kewajiban saum orang yang sedang dalam safar dengan yang tidak dalam safar itu berbeda. Kalau lagi safar ya boleh tidak saum, tapi diganti di hari yang lain. Ini yang harus kita paham. Nah, jadi itulah ya, penekanan yang Allah berikan, sebagaimana yang Allah tekankan di dalam surah Al-Ankabut ya. Di ayat kedua hingga yang ketujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, tapi mereka enggak diuji. Nah, ibadah itu ujian hidup. Jadi ujian keimanan ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka diuji dengan perintah ibadah. Sanggupkah kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ya, dengan bingkai ibadah? Ya, karena kita sering banyak lupa ya. Sibuk memenuhi kebutuhan ekonomi, lupa ya meniatkan bahwa pekerjaan kita adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan auzubillah ada yang kemudian tidak memperdulikan halal dan haram dalam nafkah mereka. Banyak sekali sekarang penipuan-penipuan, ya, kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan, pencatutan-pencatutan dilakukan oleh mereka yang menamakan dirinya muslim, ya, apalagi di Indonesia. Kan Indonesia di Arab aja gitu kan masih ada praktek-praktek kejahatan. Ya pelakunya orang Islam katanya. Jadi ibadah itu adalah ujian keimanan kita. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang mukmin, maka Allah uji dengan perintah, ya, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, orang dulu juga sama. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nah, dari perintah ibadah itu, jadi Allah tahu siapa di antara mereka orang yang benar-benar orang yang benar. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, siapa yang betul-betul benar ya, menghambakan diri kepada Allah, wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah juga tahu intinya siapa yang berdusta. Ayat yang keempatnya, am hasibal ladziina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna sama yahkumun. Apakah orang-orang yang menjaga kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Ya. Maka mereka yang lalai dari beribadah jangan harap ya Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memasukkan mereka ke dalam surga, bahkan sebaliknya mereka akan mendapatkan azab dan Allah tidak akan lalai. Tidak ada orang yang kemudian di dunia yang tidak mau beribadah kemudian mati habis hilang begitu aja. Tidak. Ya, sebagaimana keyakinan para ateis ya. Kalau kita mati, kalau kata ateis ya sudah, ya, kita akan melebur menjadi atomik, menjadi bagian dari bumi ya, dan hilang. Kalau begitu enak banget orang kafir, maafnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah lalu berbuat kejahatan, kezaliman. Tentu itu satu hal yang tidak mungkin. Mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang berbuat zalim kejahatan, semua yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Apa yang setimpal dengan kejahatan dilakukan oleh manusia dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Neraka. Sya'ir. Auzubillahi min dzalik. Nah, inilah tiga hal yang menjadi prinsip dasar yang harus kita pahami dalam upaya kita menyempurnakan rukun dan syarat ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealpaan dan kehidupan saya pribadi. Saya bikin juga mindur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.